berjumpa lagi di dalam ibadah hari Minggu, pada sekolah Minggu ya. Sekalipun kita beribadah di rumah, jangan sampai mengurangi sukacita kita untuk mencari Tuhan ya. Sebelumnya Adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa yuk. Ya, semuanya bersikap doa yang terbaik. Lipat tangan, tutup matanya ya. Kak Ike yang akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh datang untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Kami ingin bersorak-sorai memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami, supaya Tuhan boleh terus berkenan kepada kami dan Tuhan terus mengiring hidup kami. Berkati setiap adik-adik yang akan melakukan ibadah dan juga kakak-kakak, semua orang tua yang mendampingi, Engkau pun akan memberkati. Inilah doa kami Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Ya, kita mau pujikan satu buah pujian tentang kita harus bersuka cita ya. Semuanya bangkit berdiri adik-adik, kita mau lakukan gerakan tangan ya, kakak-kakak ya. Siap ya? Oke, yuk kita mau berdiri adik-adik, kita mau jalan bersama Yesus ya. Karena apa? Karena bersama dengan Yesus selalu ada kekuatan yang baru ya. Tetap bangun berdiri, kita mau gerakan tangan, oke? Siap ya? Kita mau jalan bersama-sama dengan Tuhan. Yesus
kembali ya. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita ya, karena itulah senjata kita ya di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan satu buah pujian. Aku ingin mengikut Tuhan. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh beribadah pada hari ini. Kami sudah bersuka cita, bersorak-sorai, memuji, mengagungkan nama Tuhan sebagai tanda bahwa anak-anak-Mu begitu rindu, begitu haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Sekarang saatnya kami mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kau yang akan memberkati Kak Yunarti yang akan menyampaikannya. Segala hikmat, urapan kiranya boleh Engkau turunkan untuk Kak Yunarti. Dan setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, kami semua yang mendengarkan firman-Mu, kami boleh merasakan sukacita dan sejahtera dan pengharapan yang baru dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Berkati para orang tua yang mendampingi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Engkau mengurapi semua setiap dari kami, tidak ada terkecuali satu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik, Tuhan memberkati. Duh, ulangan susah. Rumus aritmatika apa ya? Kenapa? Susah. Capek.
Tunggu. Ih, sok suci. Nilaimu nanti 50. Aku udah selesai nih. Nyontek gak ya? Kalah. Jangan, Nyontek aja. jangan. Nyontek aja. Udah 100 lulus, gak perlu lagi. Bagi 100. Nggak boleh. Kamu mau? Dimarahin mama. Kamu mau? Banget guru salah tahu. Tuh kasih juga kalau mau. Mau? Nggak usah. Kenapa gak mau? Aku mau pergi. Udah selesai. Mama. Selesai. Dadah. Ngapain sih dia? Apa? Biasalah belajar anak laki. Oh, mungkin dia caper ke guru. Biar dia tuh dipuji-puji guru, biar dapat nilai tambahan. Apaan sih? Ya ngapain juga belajar? Yuk kita ambil yuk bukunya. Sama kacamatanya juga biar dia nggak bisa belajar. Ayo kita kasih pelajaran anak kayak gini tuh. Ya ngapain? Balikin, Nda. Ngapain? Buat apa dibalikin? Balikin, Nda. Oh sudah mengerjakan PR. Ya Balikin. Dipuji. Ah, nggak mau. Ngapain dikembalikan PR? Kita contekan ya. Nggak mau. Nggak mau lah, ngapain dibalikin? Ya ampun, ini loh, tak kasih tahu. Yo, ya ampun. Jawabannya. Yuk kita contek. Kita Balikin. contek aja. Nggak mau. Pat, tadi loh Pat, pas aku belajar sama aku mbak buku tuh diambil si Vio mbak si Rema. Kenapa lagi? Embo aku bakal belajar terus diambil. Aku pengen jadi anak baik, tapi mereka manas-manasi aku. Sama kayak aku, Ger. Tadi kan ulangan matematika. Nah, aku tuh bingung mau nyontek atau enggak. Kalau aku gak nyontek, nilai aku jelek. Di rumah pasti dimarahin mama. Tapi kalau aku nyontek, takut dosa. Gimana ya? Masalah. Gimana kalau kita tanya Kak Yunarti aja? Iya? Kak Yunarti. Kak Yunarti. Kak Yunarti. Halo, Halo, Kak. kalian cakep ya. Ada apa ini? Ada apa Kak Pat? Kami berdua bingung, Kak. Jadi anak baik, tapi banyak godaan. Iya, terus kamu ya ada apa Kak? Tadi itu aku pengen jadi anak baik kan, terus kenapa diganggu? Ya aku marah. Oh, gitu ya. Oh, kalian bingung gitu ya? Iya. Pengen nggak marah, tapi terus diganggu terus. Pengen nggak ngerpek, tapi takut nilainya jelek. Kalian sudah belajar belum? Belum. Ya itu kamu belajar ya supaya dapat nilai yang jelek, rajin belajar. Selebihnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, ya seperti adik-adik di rumah juga mungkin bingung ya. Aku pengen jadi anak yang baik, aku pengen jadi anak yang taat, tetapi selalu gagal Kak. Gimana ini caranya? Apakah aku putus asa? Nggak boleh putus asa ya. Tidak boleh putus asa ya. Minta ya. Tuhan itu tidak meninggalkan kita adik-adik ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita terus-terusan jadi anak yang nggak taat ya. Kamu ya, Tuhan sayang sama kamu ya. Tuhan ingin dia itu menolong kita. Bagaimana caranya Tuhan menolong kita? Tuhan memberikan rohnya. Jadi adik-adik kita bersyukur kita tidak ditinggalkan sendiri, tapi Tuhan berjanji Tuhan berikan rohnya kepada kita ya. Jadi kamu tidak usah sedih, tidak usah bingung ya. Gimana toh caranya supaya aku ini jadi anak yang taat, aku bisa menjadi anak yang nurut terus-terusan. Pertama ya, pagi hari ini kita akan buka di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Kakak akan bacakan ya, kalian dengar ya. Adik-adik di rumah juga dengarkan, ini pesan Tuhan buat kita pagi hari ini
Lihat, aku di sini Tuhan. Jadi Tuhan berjanji akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, kita tidak dibiarkan sendiri. Tetapi apa adik-adik? Tuhan itu memberikan rohnya, Roh Kudus yang akan menolong kita. Sehingga apa? Kita boleh dipimpin menjadi anak yang taat. Kamu kalau misalnya dibui sama teman, pengen mukul, minta Roh Kudus, tolong aku tidak mukul teman, tolong aku mengasihi teman. Ya mungkin kamu, Kak, iya toh Pak, ya tidak bisa, aku minta sama Tuhan. Ya, kamu di rumah suka berdoa enggak? Suka. Setiap hari berdoa? Enggak. Kurang sih. Oh, itu masalahnya. Kamu suka baca Alkitab enggak? Enggak. Lah jarang baca Alkitab ya. Adik-adik, kekuatan kita adalah di dalam firman Tuhan, di dalam rohnya ya. Kita diberi kekuatan untuk kita bisa taat. Jadi Roh Kudus, dengan tanpa kita dipimpin Roh Kudus, kita tidak bisa berusaha pengen taat, berusaha pengen nurut, berusaha melakukan kebaikan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa ya. Sebab itu kita harus buka hati ya, membuka hati adik-adik. Kalau pagi hari berdoa, bangun tidur berdoa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, tolong aku hari ini, pimpin aku jadi anak yang memuliakan Tuhan, jadi anak yang menjadi saksi yang bagus ya. Nah, itu ya adik-adik. Jadi tidak bisa kita tanpa pimpinan Roh Kudus. Jadi kamu adik-adik ya di rumah juga harus rajin baca firman Tuhan. Alkitabnya dibaca ya, Alkitabnya dibaca. Yang belum bisa baca, minta papa mama membacakan ya, supaya kita boleh mengerti kehendak Tuhan, mengerti janji Tuhan. Jadi nggak usah putus asa kalau kita hari ini mungkin belum bisa taat. Minta Roh Kudus, tolong aku supaya aku jadi anak yang taat ya, gitu ya. Kalau mungkin diganggu temen pingin bales ya, minta Roh Kudus, tolong aku supaya aku tidak membalas teman, tolong aku Roh Kudus ya. Kalau ada mungkin mulai ditinggal, orang tuanya sedih, ketakutan, wih ada setan, ayo ada setan. Tidak ya. Anak-anak Tuhan berdoa, minta Tuhan tolong aku yang takut di gelap-gelap, tolong aku, lindungi aku. Jadi Tuhan selalu menjaga adik-adik ya. Roh Kudus itu adalah pengganti Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik surga, Dia berikan rohnya yang menolong dan memimpin hidup kita. Jadi kita nggak usah bingung lagi ya. Kita ada Roh Kudus yang selalu beserta dengan kita. Oke adik-adik ya, pagi hari ini ya, ayat emasnya adik-adik dalam Yehezkiel 36 ayat 26 ya. Ini nanti adik-adik baca ya, baca dan hafalkan ya. Untuk kelas Benyamin sama kelas Yusuf, adik-adik baca di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 ya. Kamu ya, di sini akunya di sini kita kakak ganti Tuhan ya. Kamu akan Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Kalau dulunya hatinya mulai takut, Tuhan ganti dengan hati yang penuh sukacita ya. Adalah sukacita di hatiku. Itu karena apa? Karena ada Roh Kudus. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah sedih ya. Karena apa? Roh Kudus berikan sukacita ya. Kalau adik-adik mulai cemas ya, adik-adik mulai takut, pengen ngerpek, ada gangguan untuk pengen ngerpek, ingat Roh Kudus itu di sekolah di mana-mana ada. Jadi ada
adik-adik ingat, oh iya, aku nggak boleh ngerpek gitu ya. Nah gitu ya, kamu nggak boleh ngerpek lagi lah ya. Tuhan itu kamu buka hati, nanti Roh Kudus masuk di dalam hatimu, jadi anak-anak yang bisa menurut firman Tuhan. Ngerti? Oke? Pinter, anak-anak Tuhan pinter ya. Kamu juga pinter, diberkati Tuhan semua. Ya, nah adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini kakak cukupkan di sini ya. Kakak berharap adik-adik bisa mengerti. Adik-adik, kita bersyukur anak Tuhan tidak ditinggal sendirian, tetapi Tuhan kirimkan Roh penolong, Roh yang akan memimpin kita selalu dimanapun dan kapanpun sampai Tuhan datang. Nanti kita boleh masuk ke dalam surga. Oke? Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri, tetapi Tuhan memberikan kepada kami Roh Kudus, kepada setiap anak-anak Tuhan, sehingga kami tidak boleh takut lagi, kami tidak boleh lemah, kami tidak boleh bingung lagi, karena kami percaya Tuhan beserta kami melalui Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik kami, berkati orang tua yang sudah mendampingi anak-anak beribadah. Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.